Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ahbabana fillah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membersamai Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang digelarkan sebagai Zunnurain, pemilik dua cahaya. Lantaran menikah dengan dua putri baginda Nabi SAW, Sayyidatuna Ruqayyah dengan Sayyidatuna Ummi Kulsum radhiyallahu taala anhuma. Ahbabana fillah, di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu adalah kekayaan beliau yang luar biasa. Sampai digambarkan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu pernah memberikan 1000 kendaraan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah beliau ceritakan ketika dikepung oleh orang-orang yang berdemo atas kepemerintahan atau atas kepemimpinan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian beliau jelaskan siapa sebenarnya beliau ini. Ini min bab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ceritakan, hendaklah engkau sampaikan. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, laqad ishtaraitul jannata marratain. Aku pernah membeli surga 2 kali. Kali yang pertama ketika Nabi SAW baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin ketika itu kekurangan sumber mata air. Ada sebuah sumur tapi milik seorang Yahudi, yang setiap kaum muslimin ingin mengambil air dari sumur itu maka akan dikenakan biaya yang tinggi. Mendengar kondisi dan keadaan itu, Nabi SAW kemudian bersabda, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumah maka baginya surga. Rumah ini nama seorang Yahudi pemilik sumur itu. Nabi SAW menjanjikan siapapun yang membeli sumur itu kemudian mewakafkannya, mensedekahkan airnya kepada kaum muslimin, maka baginya surga. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang tawaran ini. Apakah itu juga berlaku bagi dirinya? Nabi katakan na'am, berlaku bagi siapa saja. Maka beliau mendatangi rumah ini seorang Yahudi itu untuk menawar harga sumurnya. Tapi sayang rumah tidak mau menjual. Karena dia sadar ini aset satu-satunya dan ini aset yang sangat vital, yang menguntungkan. Akhirnya dengan kecerdasan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menawar, bagaimana seandainya sumur ini aku beli setengah nilainya. Sehingga setengah nilai itu atau setengah sahamnya ada pada kamu, sedangkan setengah sahamnya lagi ada pada aku. Akhirnya dengan tawaran yang tinggi, Sayyidina Utsman membeli setengah dari jatah sumur itu. Nah, beliau mensiasati setiap jatah Sayyidina Utsman, beliau menggratiskan sumur itu kepada kaum muslimin. Ketika jatahnya rumah, maka tidak ada seorang pun kaum muslimin yang membeli air dari sumur itu. Sampai akhirnya rumah sadar bahwa ini adalah karena kecerdasan Sayyidina Utsman. Akhirnya tidak ada pilihan lain, ia pun menjual setengah saham sumur itu kepada Sayyidina Utsman, sehingga sumur itu menjadi milik Sayyidina Utsman yang kemudian dia wakafkan kepada kaum muslimin. Ini peristiwa yang pertama yang beliau akui, dengan itulah beliau memberi surga Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa ketika Nabi SAW menyatakan dalam hadis, man jahaza jaisal usra falahul jannah. Siapa yang membantu persiapan pasukan Usra, yaitu nama pasukan pada peristiwa perang Tabuk, maka baginya surga. Ini perang di mana kondisi kaum muslimin ketika itu dalam kesulitan, dalam keterbatasan secara materi dan juga sangat ekstrim secara cuaca. Nabi SAW menjanjikan siapapun yang membantu proses pemberangkatan pasukan maka baginya surga. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menyerahkan 1000 kendaraan. Sebagian ulama mencatat ada 900 ekor onta dan 100 ekor kuda. Beliau serahkan kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kepada mereka yang ingin ikut perang. Nabi SAW masih terus memotivasi para sahabat untuk berderma, untuk bersedekah. Sayyidina Utsman kemudian memberikan 1000 keping uang dinar emas kepada Rasulullah SAW. Ternyata itu belum mencukupi kebutuhan, maka beliau menyumbang lagi 1000 dinar emas.
nggak juga mencukupi, akhirnya beliau menyumbang kembali 1000 dinar emas. Kita bisa membayangkan nilai yang disedekahkan oleh Sayyidina Utsman, karena harga 1 dinar emas itu sebanding dengan 4,25 gram. Bayangkan kalau yang disedekahkan 1000 dinar pada kali pertama, 1000 dinar kali yang kedua, dan 1000 dinar kali yang ketiga. Maknanya 3000 dinar dikali 4,25 gram emas. Berapa kilogram emas yang disedekahkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Sehingga Nabi SAW kemudian membuat pernyataan, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan sesudah hari ini. Itulah hari pembebasan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala dari konsekuensi dosa atas apa yang beliau lakukan. Ahbabana fillah, ini kisah dua orang sahabat Nabi SAW yang mencerminkan sifat kedermawanan yang luar biasa. Semoga kita terinspirasi dengan cerita ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.